Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kembali kita bertemu di ibadah tengah minggu gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari kita persiapkan keberadaan kita untuk kita beribadah. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus yang hidup. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Mohon ampuni akan keberadaan kami yang masih belum berkenan bagi-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu sebagai upaya kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai dan menolong kami. Haleluya. Amin. Ajarku Dia, dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku Dia, tetap Dia, hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Ajarku Dia, ajarku Dia, dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku Dia, tetap Dia, hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagi-Mu, nyatakan keagungan-Mu. Ajarku tidak membalas, ajarku tidak membalas
mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Menjadi saksi, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkanmu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan dimanapun, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu.
biarlah setiap pemberitaan firman yang kami akan dengar membawa kami semakin mengasihi Engkau. Berbicaralah Allah Roh Kudus di tengah pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya rindu untuk membagikan sebuah pemberitaan firman dengan tema The Upper Room. Tentu istilah ini adalah istilah di dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia lebih terkenal dengan istilah ruang atas. Atau bahkan mungkin di dalam beberapa penggunaan tidak ruang atas tetapi kamar atas di dalam penggunaan katanya. Kata ini kita bisa temukan di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Kata the upper room atau ruang atas ini sebenarnya merupakan banyak orang yang menganggap bahwa ini merupakan sebuah cikal bakal berdirinya gereja pada pembentukan gereja mula-mula. Penggunaan ruang atas di dalam praktek perjanjian lama dan perjanjian baru selalu mengidentikan bagaimana seseorang berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13 dan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 13 dan 14 ini menceritakan bagaimana murid-murid Yesus itu berkumpul di ruang atas untuk bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Di situ kita bisa lihat apa yang mereka lakukan. Lalu kita coba untuk masuk ke dalam Perjanjian Lama. Di mana di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jika melihat dari kisah Daniel ini, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian akan melihat ada sebuah kebiasaan yang dilakukan Daniel. Setiap waktu berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Dan Alkitab menuliskan hal itu dilakukan di dalam kamar atasnya. Ada lagi kisah tentang Elia. Di dalam kisah ini dikatakan sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Lalu kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia menganjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu,
dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kita bisa melihat di dalam kisah ini bahwa mukjizat terjadi di kamar atas. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan firman pada hari ini tentu bukan bicara tentang ruangan yang wajib digunakan untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Tetapi di upper room atau ruang atas, terkadang bisa menjadi sebuah simbolik bagi kita. Bahwa ada tempat yang kita bisa gunakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Memang tidak harus di ruangan atas. Kita bisa memuji, memuliakan Allah, kita bisa berdoa di mana saja. Bahkan di ruangan terbuka pun kita bisa memuji dan memuliakan Allah, bahkan kita bisa berdoa. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di upper room ini adalah sebuah simbolik cikal bakal terjadinya pembentukan gereja mula-mula. Jika kita melihat di perjanjian baru. Ruang atas, kamar atas itu juga menjadi sebuah tempat di mana terjadinya mukjizat ataupun di mana Daniel menghadap Tuhannya. Sekali lagi bukan masalah tempatnya. Tetapi mau bicara tentang bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana seseorang mengambil sebuah tempat, mengambil sebuah situasi, bertemu dengan Tuhan, menyediakan waktu, menyediakan tempat, menyediakan sebuah situasi di mana mereka berjumpa dengan Tuhan. Memang kisah tentang Elia, ya mau tidak mau, mungkin memang harus dilakukan di kamar atas. Tetapi di situ terjadi sebuah mukjizat. Sekali lagi masalah ruangan bukan itu yang mau ditekankan. Tetapi bagaimana kita menyediakan sebuah upaya, bagaimana kita menyediakan sebuah situasi untuk berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita akhirnya memiliki kerinduan untuk sehati dan bertekun di dalam doa agar kita bisa mengalami Allah. Ketika orang-orang percaya, ketika murid-murid Yesus bersehati, bertekun di dalam doa, ketika mereka bersehati untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, maka terjadi sebuah sejarah bagi gereja mula-mula. Itulah cikal bakalnya pembentukan gereja mula-mula. Dan itu yang akhirnya membawa kekristenan hingga saat ini. Semua bermula di upper room. Semua bermula di kamar atas. Semua bermula di mana? Di sebuah tempat yang disituasikan, yang dikondisikan oleh orang-orang yang merindukan Tuhan. Oleh orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi bukan masalah tempatnya, kita bisa lakukan di mana saja. Tetapi biarlah ini mengingatkan kita kepada sebuah situasi. Bahwa jika kita ingin mengalami Tuhan, maka ada usaha yang harus kita lakukan. Ada sebuah usaha dan ketekunan di mana kita mengupayakan dengan maksimal. Bagaimana kita mengkondisikan situasi kita untuk kita berjumpa dengan Allah. Terkadang kita tidak bisa berjumpa dengan Allah karena kita tidak maksimal di dalam mengupayakannya. Kita tidak maksimal dengan mempersiapkan hal-hal yang baik untuk kita bisa maksimal mengkondisikan kondisi kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, menyiapkan kondisi jiwa, kondisi spiritual kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Terkadang kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Sehingga ketika kita mau menghadap Tuhan, kita sibuk dengan seluruh kesibukan kita, aktivitas kita, yang membuat kita akhirnya tidak menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tidak memberikan upaya yang terbaik untuk Tuhan. Tidak memberikan effort, tidak memberikan usaha. Saya mau bertemu Tuhan, maka saya akan memaksimalkan semuanya agar saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Terkadang kita terjebak di dalam rutinitas sehari-hari. Doa ya sudah, karena memang ada jadwal doa. Sehingga akhirnya kita tidak mempersiapkan diri. Bagaimana kita menjaga hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita akhirnya menjaga
situasi emosional kita, bagaimana kita menjaga agar secara teknis misalnya jangan ada ruang yang berisik sehingga kita bisa fokus dengan Tuhan. Menyediakan tempat khusus untuk Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Menyediakan waktu, suasana yang kondusif untuk berjumpa dengan Tuhan. Memang jika bicara tentang tempat itu bicara tentang teknik, tentang teknis, tentang ya bagaimana kita mengupayakan yang terbaik. Tetapi itu menjadi sebuah pembuktian apakah kita benar-benar mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita tahu kita punya jam-jam doa, tapi kita tidak mempersiapkan diri dalam keadaan capek, ngantuk, dan segala macam, akhirnya kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya kita hanya memberikan Tuhan sisa-sisa dari seluruh tenaga kita. Kita tidak mengupayakan yang terbaik untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Daniel, dia melakukan hal yang sama 3 kali sehari. Berarti dia punya jadwal tertentu. Dia mengupayakan usahanya, dia mengupayakan waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan. Berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berjumpa dengan Tuhan ketika kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Ketika kita sedang ada masalah, maka mau dimanapun saya akan cari tempat agar aku berjumpa dengan Tuhan. Tetapi bukan sesuatu yang memang kita khususkan. Kita mencari Tuhan hanya karena desakan kebutuhan. Tidak salah, karena memang Tuhan adalah kebutuhan kita satu-satunya. Tetapi jangan karena itu, karena ada masalah, akhirnya kita menciptakan suatu situasi. Yang Tuhan inginkan adalah ada masalah atau tidak ada masalah, kita memiliki ritme untuk mencari wajah Tuhan. Dan bukankah itu juga yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, jemaat mula-mula, ketika mereka menanti janji Allah. Ketika mereka menanti janji pencurahan Roh Kudus, mereka bertekun dengan sehati di dalam doa. Kata bertekun berarti bukan sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba, bukan sesuatu yang dilakukan sekali-kali, tetapi kata bertekun berarti menunjukkan ada sesuatu yang dilakukan dengan maksimal, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan berulang-ulang untuk mencari wajah Allah. Sudah seberapa maksimal kita mencari wajah Allah? Jangan sampai kita mencari wajah Allah hanya karena kita punya masalah. Jadikanlah irama hidup kita untuk mencari wajah Allah. Jadikanlah itu sebagai rutinitas yang baik, kebiasaan yang baik maksudnya. Menjadi sebuah habit, menjadi sebuah irama untuk kita mencari wajah Allah. Berdoa, memuji, menyembah Allah. Kalau kita sering dengar bagaimana Bapak Pendeta Erastus selalu mengingatkan, ikuti doa pagi. Beliau selalu siap-siap sebelum jam 5. Berarti memang beliau menunjukkan sebuah teladan bahwa ada hal yang harus dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Apapun kondisi yang beliau alami, dalam keadaan sakit pun terkadang diupayakan untuk bisa tetap ada doa pagi. Hal ini menunjukkan sebuah teladan bahwa untuk mencari Tuhan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, yang sembarangan saja kita lakukan. Tetapi memang harus ada persiapan yang membuat kita akhirnya benar-benar maksimal berjumpa dengan Tuhan. Memang kita bisa bilang Tuhan melihat hati. Tetapi ingat, mengasihi Tuhan itu bukan sekedar dengan hati. Tetapi dengan seluruh keberadaan kita, pikiran, perasaan, kekuatan, seluruh persiapan kita. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, kenapa kita tidak memberikan yang terbaik, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan, sebuah persiapan untuk berjumpa dengan Tuhan, kenapa kita tidak lakukan itu? Di upper room, bagi saya merupakan sebuah simbol bagaimana kita mempersiapkan diri, memiliki sebuah kekhususan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengupayakan sebuah suasana, sebuah situasi. Tujuannya cuma satu, ketemu Tuhan. Tujuannya cuma satu, mengalami Tuhan.
Jangan jadikan doa hanya sebagai rutinitas yang membuat kita tidak ketemu sama Tuhan. Jangan jadikan doa hanya sebagai kebiasaan yang sudah doa, sudah. Ketemu Tuhan, nggak tahu, nggak jelas. Sudah doa, sudah. Punya jam doa, sudah. Karaktermu berubah? Enggak. Kenapa? Karena emang nggak ketemu Tuhan. Saya percaya orang yang ketemu Tuhan pasti mengalami perubahan. Karena dia berjumpa dengan penciptanya. Karena dia berjumpa dengan Allah yang senantiasa mau menegur, senantiasa mau menghibur, senantiasa mau berbicara, berbincang-bincang dengan kita. Jadi kalau kita berdoa, pastikan kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Memiliki relasi dengan Tuhan. Di upper room atau ruang atas atau kamar atas. Kalau di dalam kisah yang kita baca tadi, adalah tempat bagaimana orang-orang percaya, adalah tempat bagaimana murid-murid berkumpul dengan satu visi yang sama, satu kesepakatan yang sama, yaitu doa dan permohonan agar Roh Kudus turun atas mereka. Saya berpikir hal ini bukan hal yang salah untuk kita lakukan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, baik itu doa pribadi maupun doa bersama-sama dengan komunitas kita. Ayo kita punya satu visi yang sama. Kita punya satu tujuan yang sama. Yaitu untuk merasakan lawatan Allah. Untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Jadi bukan sekedar untuk selesainya masalah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu adalah bagaimana kita bisa menikmati Allah. Berdoa juga bagaimana Allah bisa menikmati kita. Sehingga akhirnya terbangun sebuah relasi. Sehingga akhirnya doa tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Karena kita senantiasa berbicara dengan Allah. Di dalam doa kita berkomunikasi. Di dalam doa kita bisa hening, tidak berkata apa-apa, tapi hanya mendengarkan Tuhan bicara. Di dalam doa harus terjalin sebuah hubungan. Harus memperlihatkan sebuah relasi. Sehingga doa bukan hanya sekedar penyampaian list atau penyampaian permohonan kita kepada Allah. Doa harus berisi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita tangkap pesannya. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita tangkap pesannya. Bagaimana perasaan Tuhan itu mau ditumpahkan kepada kita, kita bisa merasakannya. Dan itu harus diupayakan dengan maksimal. Dimulai dengan bagaimana kita mengupayakan persiapan yang luar biasa. Mengupayakan sebuah kondisi yang membuat kita benar-benar maksimal berjumpa dengan Tuhan. Jangan kita selalu terbiasa berjumpa dengan Tuhan di kondisi sisa-sisa kita. Ketika kita pulang kerja mau doa tapi sudah capek. Akhirnya kita gak maksimal ketemu Tuhan. Ujung-ujungnya kita tidur. Ujung-ujungnya kita kelelahan sehingga kita tidak menangkap pesannya Tuhan. Kalau kita menyediakan waktu, kalau kita menyediakan sebuah momen, menyediakan sebuah kondisi, bagaimana kita mau berjumpa dengan Tuhan, pasti kita akan maksimal dan saya percaya kita bisa mengalami Tuhan. Terkadang kita tidak mengalami Tuhan itu karena memang kita nggak niat. Bukan karena Tuhan tidak mau menyatakan dirinya. Tapi kita hanya memberikan Tuhan yang tersisa. Padahal harusnya kita memberikan Tuhan yang terbaik. Bukan yang sisa-sisa. Di upper room bagi saya merupakan simbol bahwa ayo kita bersehati. Ayo kita mencari Tuhan. Ayo kita mengalami Tuhan. Bukan masalah tempat, tapi bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana kita mengupayakan agar kita benar-benar memiliki relasi dengan Tuhan. Menunggu lawatan Tuhan itu turun atas kita. Dan sehingga ketika kita tidak berada di satu ruangan, berbicara dengan Tuhan itu menjadi irama hidup kita sehari-hari. Kita bisa bicara atau mendengarkan suara Tuhan ketika kita jalan. Ketika kita mungkin sedang bercakap-cakap dengan orang lain. Tuhan tegur, nggak boleh gitu ngomongnya. Kita terdiam.
Bagaimana bisa sampai di titik itu? Kita bisa sampai di titik itu kalau kita melatih diri kita untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan doa yang dilakukan setiap waktu. Dengan sebuah kebiasaan yang baik seperti yang Daniel lakukan. Seperti yang murid-murid Yesus lakukan di jemaat mula-mula. Mereka menanti-nanti dengan tekun bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada mereka. Bagaimana Allah menyatakan kuasanya. Sehingga dari situ kita bisa lihat bagaimana murid-murid Yesus melakukan mukjizat. Bagaimana murid-murid Yesus melakukan hal-hal yang orang sendiri tidak bisa duga. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya, karena mereka menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus yang dijanjikan. Dan itu mereka bisa dapatkan ketika mereka bertekun dan sehati. Ketika mereka bertekun di dalam doa. Dan mereka melakukan hal itu dengan segenap hati. Hari ini kita belajar, ketika kita mau memiliki hubungan dengan Tuhan, jangan berikan sisa-sisa dari seluruh tenaga atau sisa-sisa hidupmu. Tetapi berikan yang terbaik yang kamu bisa berikan untuk Tuhan. Kalau kita mau doa, upayakan yang terbaik. Siapkan waktu khususmu untuk Tuhan. Memang doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Tetapi kita juga butuh waktu-waktu khusus untuk duduk diam, mendengarkan Tuhan bicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita merasakan apa yang Tuhan rasakan. Bagaimana kita akhirnya bisa memiliki perasaan Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui doa. Melalui hubungan yang terbangun dari sebuah kebiasaan yang baik. Dari sebuah usaha yang dilakukan. Untuk bisa menciptakan situasi yang baik, perjumpaan dengan Tuhan. The upper room mengingatkan kita, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, maka berikanlah yang terbaik dari dirimu. Berikanlah waktu yang terbaik yang kau miliki untuk Tuhan. Berikanlah persiapan yang baik untuk mempersiapkan perjumpaanmu dengan Tuhan. Memang itu teknis, tetapi jika tidak diawali dengan sesuatu yang baik, maka mungkin tidak akan pernah terjadi. The upper room mengingatkan kita sebuah usaha bagaimana kita bersehati dan bertekun mencari Tuhan. Hanya orang-orang yang bertekun mencari Tuhan yang akan menemukan Tuhan. Hanya orang-orang yang bertekun mencari Tuhan yang akan berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang maksimal bertekun mencari Tuhan yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang hafal teologi, bisa bicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Kekristenan, nyawa kekristenan adalah doa, yaitu komunikasi kita dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi segalanya di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menjadi pemandu hidup kita. Biarlah Tuhan akhirnya yang menjadi penuntun dalam setiap tindakan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita. The upper room adalah sebuah simbol bagaimana kita mau mengupayakan sebuah situasi yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan. Alami Tuhan, alami hubungan yang intim dengan Tuhan, alami kuasa Tuhan dengan engkau bertekun di dalam doa. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman ini menegur kami, membawa kami merindukan Engkau, membawa kami mengupayakan yang terbaik, bukan hal yang sisa-sisa, bukan hal yang sepele, bukan hal yang kami anggap enteng, tetapi ini menjadi sebuah prioritas kami untuk mengupayakan bagaimana kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Biarlah firman ini mengubahkan kami, membawa kami semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.